Jadi botak lah hari ini. Oke guys, jumpa lagi bersama gua di Giba bersama Bang Rama. Setelah kita menyaksikan aksi dari Bang Yoga, dia adalah seorang pengamen biola yang sering mangkal di pondok bambu. Gua di sini pengen dengar ceritanya doang sedikit tentang suka dukanya, terus berapa lama sih jadi pengamen, terus apa sih motivasinya pengamen dulunya. Oke Bang, nah pertama itu berapa lama sih Bang Abang jadi pengamen biola Bang? Awalnya itu berapa lama? Kalau buat ngamen pakai biola itu udah kurang lebih udah 7 tahun. 7 tahun Bang? 7 tahun. Main juga ya Bang? Dari 2016. Nah, sebelum jadi pengamen itu biasanya dulu apa Bang kerjanya? Nganggur Bang? Nganggur. Lontang lantung. Lontang lantung Bang? Lontang lantung. Gak ada kegiatan. Gak ada kegiatan. Nah, itu kenapa sih Bang berpikiran gitu pengen jadi pemain biola? Kan biasa pengamen ya kan gitar ya kan, ukulele itu kan banyak Bang. Itu kenapa Bang kepikiran biola gitu? Karena biola itu ini ya jarang-jarang ada yang pakai itu. Jarang ya? Iya. Dulu ya. Iya, ya dulu saya pernah jarang yang lihat. Sekarang udah banyak banget ya Bang. Sekarang udah banyak. Kalau 2016 itu masih kehitung jari. Masih hitung jari pakai yang pakai biola. Nah, pas 2020 ke atas baru udah mulai banyak lah. Banyak. Nah, berarti kalau Abang kan udah 7 tahun ya Bang. Pas zaman corona itu Abang kena kan pasti imbasnya pendapatannya. Nah, itu gimana itu Bang pas corona itu kan nggak ada jalan sepi. Nah, itu gimana Bang? Kalau pas corona imbasnya mungkin kalau buat gua pribadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngefek banget ya, karena memang gua kan dari dulu nggak pernah kerja sama orang ya, hasil berapapun itu ya gua dapat segitu ya gua nikmatin aja gitu. Tapi pas corona alhamdulillah buat gua malah ada jalan sendiri, malah jalan, Bang? berkah buat gua. Masa Bang? Iya. Gimana itu Bang? Berkahnya gini ya, dari corona itu gua bisa ngumpulin duit lebih. Masa Bang? Bisa Serius, Bang? ngumpulin duit lebih. Karena di situ mungkin ya orang berpikiran banyak yang kena PHK gitu kan. Iya sih benar. Mungkin di sisi lain orang memikirnya ini orang pasti kena PHK makanya dia turun jadi pengamen, padahal gue ngamen udah lama gitu kan. Oh iya sih benar. Nah dari corona juga gue bisa ngumpulin duit lebihnya. Kenapa gue bilang itu karena emang gue rasain sendiri. Misalnya sehari gue biasanya dapat 100.000. Iya. Itu waktu corona gue bisa dapat 200 sampai 300. Masa Bang? Kayak gitu misalnya itu Iya. ya misalnya. Cuman kan nggak gue sempetin realnya Iya. berapa gitu kan. Tapi Takutnya ntar jadi ngamen. Iya. Nah, itu tuh awalnya itu belajar gimana Bang? Apa otodidak, apa diajarin teman, apa gimana Bang? Kalau belajar atau tidak? Otodidak Bang. Otodidak. Dari teman ke teman juga ya, terus ya jelas ya dari lingkungan juga sih. Dari lingkungan, karena lingkungan di situ mayoritas itu kan seniman semua, seniman jalanan. Iya. Ya ada yang main gitar, ada yang main biola, ada jenis musikal yang lain juga. Cuman gue lebih tertarik ke biola. Nah itu kayak gue kan orang awam, gue pengen belajar biola itu berapa lama Bang kira-kira? Pas lu bisa lah satu lagu apa itu berapa lama? Kalau buat jangka waktu tergantung feeling kita sih. Feelingnya. Nah, tergantung niat juga. Niat, feeling. Kalau misalnya waktu gua 1 bulan itu gua udah bisa 1-2 lagu. 1 bulan Bang? 1 bulan, 1-2 lagu gua udah bisa. Udah nguasain, maksudnya sampai ke ref sampai akhir 1 bulan. Nah, ya meskipun masih ada yang fals-fals ya maklum lah, karena dalam proses belajar kalau misalnya 1 bulan udah bisa 1 lagu itu berarti progresnya cepet. Iya sih bener, 1 bulan 1 lagu gitu. Karena kan nggak gampang juga main biola. Apalagi kata biola alat mahal kan ya Bang. Jarangnya yang bisa lah Bang, ya kan dibanding gitar, ya kan. Kalau emang sih kalau waktu gua baru belajar biola itu gua udah downnya gini Bang. Karena apa, gua dari dulu nggak ada basic buat main musik kan. Ya. Ada basic buat musik. Gua turun ke jalan itu 2015. Itu Itu gua udah mulai ngamen.
2015 ya, 2015 gua ngamen. Karena emang tuntutan juga. Satu tuntutan gua ada keluarga, masa iya gua harus kayak gini terus. Lingkungan gua kebetulan yang mayoritas anak jalanan semua, istilahnya seniman jalanan ya, bisa dibilang begitu kan. Akhirnya gua di situ apa gua harus kayak gini kali ya, biar gua bisa dapat duit, bisa buat beli makan, beli rokok. Kan gua mungkin gua minta orangnya terus kan. Iya, akhirnya gua beraniin 2015 gua mulai turun. Tapi pernah bang, kayak misalnya kerja di PT apa di pabrik apa kerja sama orang? Kalau kerja itu udah lama ya. Kalau kerja di kayak di mall pernah itu 2007 kerja di mall. Itu jadi SPM, sales promotion man kayak gitu. Itu kalau nggak salah dulu tuh masih ada Carrefour. Nah, gue pernah kerja di Carrefour juga. Tapi nggak lama. Nggak lama karena memang di situ gimana gue bisa dibilang orangnya susah diatur sih. Oh iya sih, Susah diatur. dia kalau kerja sama orang kan harus ngikutin aturan. Susah diatur. Akhirnya keluar. Abis keluar itu pindah lagi kerja apa? Pas keluar dari itu gue langsung nganggur Bang. Bantuin orang tua karena kebetulan orang tua gue ada usaha kayak kalau di sini kayak orang Madura gitu jual beli besi bekas kan tuh. Ya, gue bantuin dia itu berapa tahun sampai 2008. Nah itu terakhir gue kerja itu Bang. Di mall itu. Habis itu gue nggak ada niat buat kerja lagi gitu orang lagi, nggak ada, karena tekanan gue ternyata lebih tajam gitu kan. Ternyata oh ya kayak gini ternyata kerja ikut sama orang ya. Iya gitu kan. Gimana gitu ya bang, susah, nggak enak. Nah bang, lu udah nikah belum bang, berkeluarga? Nikah alhamdulillah udah 2 kali. Nah itu nikah itu lu pas udah jadi pengamen apa masih nganggur apa gimana itu bang? Kalau nikah yang pertama itu gua masih kerja. Terus nikah yang kedua gua malah belum bisa kayak gini. Nah itu gimana bang? Lu nyakinin cewek lu sama orang tuanya bang? Pertamanya kan pasti langsung tolak kan bang, wah lu ngapain sih ya kan? Pasti. Kalau buat nyakinin orang tuanya gua dulu susah bang, harus gua buktiin dulu. Nah karena gua punya story yang jelek kan. Story yang jelek dari 2010 sampai 2014 tuh gua punya story yang jelek banget lah. Nah di situ orang tuanya tahu. Orang tuanya tahu. Gue niat hati pengen pulang ke kampung halamannya dia tuh minta restu buat nikahin tuh perempuan gitu kan. Ya berhubung orang tuanya tahu story gue kayak gini, akhirnya dia udah ditolak gitu aja. Udah itu udah lihat badan gue kayak gini kan, banyak tato kan. Disangkanya ini anak gue kalau nikah sama dia bisa nggak makan nih kan. Bisa nggak makan. Akhirnya di situ gue ya udah kalau emang takdirnya kita mau disatuin ya berarti kita masih panjang jodohnya. Akhirnya gue balik ke Jakarta, ngasih bini gue ini masih di kampung bang, ditahan sama orang tuanya. Kalau lu balik ke Jakarta cuma bela-belain buat cowok yang model kayak gitu, mendingan lu pergi sekalian dibilang gitu. Nah iya, terus akhirnya ini gue beraniin diri, dia punya duit berapa tabungan buat ongkos ke Jakarta, dia datang ke Jakarta, akhirnya gue nikah gitu. Nikah bang? Itu jarak berapa bulan ya dapat? Hampir ada kayaknya setengah tahun lah. Setengah tahun dia kerja, dan posisi gue juga di situ belum kerja. Oh masih nganggur? Nah, masih nganggur karena gue belum nemu titik di mana nih, gue nyamannya di mana gitu kan, nyamannya di mana. Gue kerja di sini kayaknya kurang nyaman. Gue pernah ikut kayak pasar malam kayak komedi putar kayak gitu udah pernah. Terus jadi tukang kuli bangunan juga pernah. Cuman nggak ada nyaman-nyaman. Nyaman gitu, katanya kalau ikut orang nggak ada yang nyaman ya bang. Kita kan cari kerja kan yang nyaman, yang enak. Yang enak. Ya meskipun hasilnya sedikit, kalau nyaman itu nikmat. Iya. Gitu intinya begitu. Sampai akhirnya gue di sini. Pas itu kan, nah itu akhirnya itu nemu biola. Gimana itu titiknya pas ketemuin dia? Biola. Ini kerja. Gue emang dari lingkungan sih ya, dari lingkungan. Temen gue waktu itu anak selatan main ke timur. Ya. Itu gue udah ngamen ya, gue udah ngamen, gue masih main gitar. Gue lihat dia kayaknya
Gue itu pertama kali lihat Pertama kali lihat biola. orang ngamen pakai biola. Ah. Nah di situ gue langsung tertarik ini. Kayak ini orang ngamen aneh sendiri gitu kan. Aneh sendiri, dia nggak pakai nyanyi, nggak pakai ini, tapi kok dapat duitnya banyak. Nah itu. Lu berarti ngeliatin juga bang. Ngeliatin dia. Sampai akhirnya gue termotivasi di situ. Nih gue harus bisa biola deh. Nah, Gitu kan. Nah itu gue berpikir gini, mungkin kalau gue udah bisa main biola, gue yang biasanya dapat 50.000 mungkin bisa dapat 100.000. Iya. Pikiran gue begitu kan. Akhirnya ya kesampean. sampean. Gue tanya sana tanya sini dari teman ke teman, kalau misalnya gue mau belajar biola nih gue gimana, oh lu harus punya biolanya dulu. Akhirnya Nah gue beli gimana? biola. Beli. Nah, Nah itu awal lu beli itu berapa harganya bang? 200.000. 200.000 bang. Itu 200.000 itu kosong. Kosong, belum ada senar, belum ada apa bang? Senarnya nggak ada, packnya nggak ada, pokoknya kosong lah, cuman badannya aja, ya aja. Jadi gua harus rakit sendiri. Nah itu rakit itu berapa habis? Berapa jadi itulah biola yang bisa dimainin. Habis sekitar kurang lebih 400.000-an kayaknya. Iya. 400.000-an. Cuman gua kan nyicil. Ya sebentar hari ini gua beli ini, misalnya minggu depan gua harus beli alat yang lain, beli ininya kayak gitu kan. Jadi nggak sekaligus gua langsung datang ke toko Beli. cari alat Iya. ini yang ini enggak. Waktu itu kan emang keuangan gua kan lagi tipis banget. Itu pun gua beli biola duit dari habis lebaran ya. Iya. Habis lebaran nyisa 500.000. Ini gue gimana caranya nih gue biar punya biola. Akhirnya temen gue nawarin, tuh biola tuh bayarin aja 200.000. Oh ya udah, berarti gue masih punya pegangan 300 dong. 300.000, iya. 300.000. Dari situ gue mulai main biola gitu. Tapi lu pas belajar itu masih tetap main gitar bang, main gitar? Masih. Jadi selama proses belajar gue masih tetap ngamen, cuman pakai gitar. Nah situ pulang malam, malamnya gue belajar. Nah pagi, misalnya gue bangun jam 10 atau jam 11 nih, Ya. gue cuci muka, ngopi, langsung ambil biola. Karena gue saking semangatnya belajar biola kan, akhirnya udah tiap melek mata gue belajar biola. Nanti pas waktunya gue ngamen, ya udah gue ngamen. Itu jangka waktu 1 bulanan itu kayak gitu. Nah awalnya itu lu pertama ini dapat berapa bang biola? Awal banget. Iya. Awal ngamen pakai biola. Iya, dapat berapa itu pendapatan lu? Itu gua bisa dibilang langsung naik drastis. Masa, lah. Pak? Langsung naik. Jadi misalnya gini, gua ngamen pakai gitar keliling Heeh. dari rumah makan ke rumah makan, gua dapat 100.000 nih misalkan. Iya. Ya kan? Nah itu pas gua pakai biola, gua cuma gesek, itu masih fals ya suara biolanya ya. Tapi Masih fals. Gua bisa dapat sampai kadang 200 misalnya, 200, 150. Nggak pernah di bawah 100, nggak pernah bang. nggak pernah. Itu pertama kali gue belajar biola, terus gue langsung turun ke jalan pakai biola. Itu lu Itu kenapa lu bang pede? Bang kata kan lu belum jauh-jauh banget lah. Gua langsung aja lah ngamen lah. Yang penting gua bisa lah Nah. ini gitu aja. pedenya itu karena apa ya? Karena kalau kata temen gue gini, kalau lu nggak coba lu nggak bakalan bisa. Iya benar. Kalau lu nggak ngejalanin lu nggak bakalan tahu. Dia bilang gitu kan. Akhirnya coba lu tes sekali-kali, lu biola lu keluarin, lu gesek. Kalau misalnya lu nggak pede buat ke tengah, ya udah lu di pinggir aja. Dibilangin, akhirnya gue main di pinggir. Banyak yang ngasih duit tuh, manggilin ngasih duit. Oh ternyata kayak gini ya. Akhirnya di situ gue pede, percaya diri gue naik tuh gara-gara orang. Ini orang berarti dengan adanya gue dia apa sih namanya? Apresiasi lah, mengapresiasi kayak gitu ya kan. Berarti dia senang. Akhirnya di situ gue pede Pak. Mulai pedenya di situ. Ternyata gue nggak harus ini ya, nggak harus apa namanya? Nggak harus nyanyi, nggak harus ini, orang ternyata manggilin gua gitu kan, karena memang waktu itu jarang. Iya sih benar. Jarang belum. Sekarang kan udah lebih banyak ya bang. Kalau sekarang kan udah hampir semua titik ada secara kalau sekarang. Bang lu awalnya itu ngamen di mana aja bang? Kalau awal ngamen gue di PKT di Cipinang Indah. Iya. Di PKT Cipinang Indah. Tapi itu ganti tempat apa gimana? Ganti-ganti sih, ganti-ganti. Cuman nggak apa nih, nggak sampai kayak temen gua sampai dari timur dia main ke selatan. Jarang sih gua sih. Gila itu. Kalau gua paling ya ruang lingkup timur doang. Timur pun terbatas gua, nggak sampai, kecuali emang kalau buat sekarang emang terbatas. Dulu waktu lagi seneng-seneng yang layap gua sampai Cibubur. Buat ngamen doang bang? Iya ngamen doang sampai Cibubur, saking pengen berkelananya dulu lagi seneng-senengnya kan.
Nah itu daerah mana yang pernah lu ngamen tapi asal paling gede ya, ibaratnya lu ngamen itu paling gede lah, asal mungkin 100 apa 300 ke atas, itu kan gimana bang? Itu yang gua ngamen paling gede. Iya hasilnya. Hasilnya di ini nih, di pom bensin Malaka. Hmm, Di pom bensin Malaka itu gua main dari jam 4:30 sampai jam 9 gua pernah dapat 1.200.000. gila. 1.200.000. Serius itu, Bang? Serius. Itu gua dikasih amplop sama orang komplek belakang pom bensin. Oh. Gua nggak tahu orangnya ya, Iya. nggak tahu orang, cuman dia emang sengaja lewat situ cuman buat ngasih itu Amplop. Nah amplop itu gua pikir kan paling orang ngasih amplop gede-gedenya 100 kalau enggak 50. Ya. Nah itu ya, soalnya masih ke pengamen gitu kan. Nah pas amplop itu gua buka, ternyata isinya selembar, masih ada lagi selembar lagi, masih ada lagi. Itu amplopnya isinya kalau nggak salah 600 kalau nggak salah. 600 Gede banget dong bang berarti ya. Itu kan berarti lu kasih itu paling gede itu ya 600 satu orang ya bang. Kayaan. Kalau ngamen. Satu orang ya. Kan waktu itu gua ngamen berdua. Iya. Oh lu berdua itu bang. Sama yang main gitar. Jadi gua dapat 1.200.000 bagi dua. Berdua. Nah itu paling kalau kan paling gede kan 1.200.000 kan. Kalau kecilnya berapa bang? Rata-rata kalau kecilnya? Rata-rata Iya kalau kecil. paling kecil 100, 150, 150 paling kecil. Sekali main. Iya. Sekali main. Tapi kalau sehari itu pasti nggak bang? Ibaratnya lu dapat 150 mulu. Ibaratnya iyalah 100 lah. Sehari itu pasti dapat 100. Pasti itu bang. Kalau gue hitung sehari ya, sehari gua ngamen kan gua sehari itu bisa 2 kali. Oh. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Sekali main, ya namanya kita usaha nggak digaji sama orang ya. Iya sih benar. Bisa dapat 200 bisa dapat 100 bisa, kadang lebih dari 200 juga bisa. Ya tergantung yang kuasa ngasih rezekinya Iya sih, hari ini iya. gitu ya. Kalau hari ini dikasih lebih, ya gue dapat lebih. Kalau hari ini emang dikasihnya segini ya gue terima. Bahkan pernah gue sehari itu sekali main datang pulang cuman bawa duit 30.000. Nah itu kenapa itu bang? Faktor cuaca. Faktor cuaca itu udah nggak bisa kita ngapa-ngapain Iya sih, ya bener. kalau faktor cuaca. Kalau di jalan mesti cuaca ya bang. Faktor cuaca. Cuaca berpengaruh banget. Kita udah prepare, udah ini segala macam siapin. Cuaca mendung, air turun, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Akhirnya nungguin hujan reda, main. Orang kan kalau misalnya udah nanggung hujan, posisi masih rada gerimis, itu gue juga nggak bisa maksain main dan nggak bisa orang itu nggak fokus ke pengamen juga. Iya sih, pasti dia pengen buru-buru nyampe daripada ntar gue kejebak hujan gitu kan. Ya enak cuaca kayak gini sih enak. Kalau buat turun ke jalan buat ngamen enakan cuaca kayak gini. Nah itu modal lu aman kan gua pernah lihat lu pakai sistem. Nah itu berapa sih bang modal lu? Kalau modal ngamen gue lebih gaji UMR lah. Hah? Gaji UMR lebih 2 kali gaji UMR. Itu bang modal lu bang? Ya pokoknya 2 bulan orang gajian baru bisa buat beli alat gitu. Ya gue sih bukannya ngebanggain diri gue ya, Iya sih, emang realnya begitu ya kan. Kayak gue beli biola kayak gini 1 juta nggak dapet. Udah dapat. Ini minimal kalau yang merek ini tipe kayak gini tuh sekarang sekitar 3 jutaan. Sekarang iya 3 jutaan. Terus terang kalau misalnya gue disangka bohong, dicek di Gramedia yang merek sama kayak gini ya, nggak gue sebutin mereknya ya. Mereknya kayak gini, tipe kayak gini itu bisa 3 juta. Nah kalau buat sound itu kalau gue pakai yang kemarin yang lu lihat itu yang Marshall itu gue 3 juta lebih. Berarti sama ini udah 6 juta ya. 6 juta iya. Belum gue beli wireless itu 800.000. Nah 800.000 itu beli online. Iya. Nah wireless 800. Inverter buat pengubah arus dari aki ke ini kan listrik.
itu inverter 150. Akinya tergantung ampernya, ada yang harga 400, ada yang harga 500 akinya buat aki. Jadi kalau buat perawatan biola, nah itu belum perawatan- nih, sepul belum dihitung nih. Oh itu pikirin gua udah Nah. sepaket bang. Enggak. Oh beda lagi bang. Ini sepul itu kalau beli online pick up lah, orang bilang pick up. Ini Iya. kalau beli online itu kisaran 300 sampai 350, ada yang 150 ada. Gila barang kecil itu kayak Iya, 300 ribu. Dan akhirnya karena gara-gara barang kayak ginian doang mahal, gue terinspirasi buat bikin. Nah ini sepul bikinan gue sendiri nih. Oh bikin. Iya produk gue sendiri, cuman gak gue jual. Iya. Buat gue pribadi, terus buat teman-teman gue yang mau, misalnya biolanya lagi apa mau pengen masuk ke sound nih bang, gue nggak ada, Oh, ini nggak ada pick up. Oh berarti langsung ke sound. Jadi gue bikinin. Gak gue jual beli di online kayak ini enggak. Paling dari temen aja. Nah lu di rumah kan pasti banyak dong bang biola yang paling mahal sama paling murah berapa itu bang kira-kira? Lu pernah lu beli? Yang paling murah, Iya. yang paling murah yang ini. 3 juta. Paling murah itu bang. Iya yang paling murah. Kalau dulu gua ada. Dulu gua ada harga kayak 1 juta itu ada, harga 2 juta ada. Ada. Dan biola pertama gue itulah yang paling murah sampai sekarang masih ada. Masih ada bang. Kalau yang lain-lainnya karena itu biola yang banyak ini ya, banyak kenangannya gitu. Nah, nggak mau dijual ya. Biola banyak kenangannya, jadi ntar bisa buat cerita nih dulu nih buat anak-anak Iya. ya, buat cerita anak-anak. Ayah ngamen gini. Ngamen nih. Tuh biola pertamanya, gitar pertama pun masih ada. Masih ada bang. Masih ada gitar pertama, biola pertama masih ada. Kalau buat sekarang ya paling yang buat turun ke jalan biola yang ini. Enggak, kalau pakai biola yang itu kan kadang kita ngeri juga sih di jalan ya. Di jalan kita nggak tahu resiko orang di jalan. Emang gua udah tahu sih resikonya bakal kayak gini, cuman kan gua nggak mau ambil resiko alat gua yang istilahnya yang buat andalan gua kalau Iya. misalnya gua dapat job atau acara terus gua korbanin buat di jalan, kayaknya belum ini. Berarti beda ya bang kalau job di ngamen sama di panggilan itu beda ya bang. Beda. Nah itu kalau lu panggilan itu berapa bang? Biasanya isi acara di mana bang? Terakhir gua ngisi acara minggu kemarin gua ngisi acara di daerah Bekasi Keranggan di Samara Resto. Nah itu gua Apa wedding apa bang? orang tunangan. Tunangan. Gua bawain 7 lagu. Iya bawain 7 lagu itu dapat bayaran 1 juta. 1 juta. Dan bagi 2 sama teman gua yang main gitar. Kan dia request, "Bang kalau bisa akustikan ya." Ada gitarnya 1. Ya Iya. udah, nanti gua ajak teman gua. Kalau biasa gua main kan gua main pakai backing song, yang track kayak gitu. Ya. Cuman dia pengen akustik, udah gua panggil teman gua yang bisa main gitar. Karena emang gitaris gua udah vakum dari Oh, gitarnya gitu kan. Akhirnya gua cari gitar lagi, main gitar lagi. Tapi menurut lu enakan sendiri apa ngamen berdua kayak gitu bang? 1.200.000 tapi bagi 2. Itu gimana? Enakan mana bang? Enakan berdua sih. Masa bang? Ya. Kenapa gua bilang enak berdua meskipun hasilnya dibagi-bagi Iya. ya? Satu, kita bisa berbagi ilmu. Oh iya. Misalnya penting nah, iklan. Iklan dulu ya. Ada iklan. Misalnya gini, gua kurang ini, terus dia tahu. Oh. Jadi akhirnya gue dikasih tahu, ini kurang nih lu di bagian ada ininya lu kurang. Jadi yang gua nggak tahu dia tahu, gue dikasih masukan, yang dia nggak tahu gua tahu, gue kasih masukan juga gitu. Jadi bukan masalah nominalnya ya, tapi Iya sih, gua ilmunya. masalah ilmunya terus saling berbagi itu kalau buat gua. Nah, itu dari hasil biola itu dapat bisa beli apa sih bang? Apa bisa makan? Apa beli apa gitu bang? Yang selama ini lu dapat dari biola itu bang? Yang selama ini gua dapat, selama gua ngamen ya, Iya, dari awal sampai sekarang nih, iya. alhamdulillah gua bisa, yang jelas tujuan utama gua kan buat anak istri. Ah, Kalau anak sama istri gua udah seneng, itu berarti gua udah sukses dong. Iya Udah benar. sukses. Selebihnya itu urusan yang kuasa. Biasa, Kalau gue iya. dikasih rezeki lebih, berarti gue bisa nyenengin anak gue dan bisa ada lebihnya. Kalau buat sekarang sih, ya alhamdulillah, Alhamdulillah bang. udah bisa ada roda 4 juga udah ada.
Ya meskipun nggak mewah ya, Iya nggak sih. mewah. Tapi kan ibaratnya ngamen dari roda 4 ya gede lah, ya kan? Ya bisa dibilang gitu. Soalnya kan image pengamen tuh sebaik apapun, ya tujuan mereka kalau masih di jalan Pasti nilai buruk. pasti nilainya Iya. negatif. Itu yang gua alamin buat sekarang ya. Itu udah pasti. Tujuan gua baik, niat gua baik. Selama gua masih di lampu merah, selama gua masih mondar mandir di jalan, itu pasti nilai negatif masih melekat di diri gua gitu. Iya. Udah pasti tuh. Iya pasti lah. Udah pasti. Ibaratnya lu lihat badan lu juga pasti nilai Heeh. lebih itu lagi kan? Dibanding ditambah anjir tuh orang pengamen tatonya belepotan begitu. Iya, ntar- Jangan-jangan Iya. ntar gua meleng dikit tas gua Iya, dijambak iya, lagi kan. iya. Nah, itu yang bikin Ibaratnya tuh ini mau habis yang- ngamen doang ya Pak? Ah. Soalnya gue sering nemuin kayak gitu. Misalnya gue lagi di lampu merah, gue ngamen, pas posisi gue di tengah, ada orang manggil mau ngasih ya. Sorry, ada iklan. Orang itu manggil mau ngasih, gue jalan dong. Iya. Nih itu ada cewek sama cowok boncengan pacaran. Nah si ceweknya tasnya di sini. Di samping. Nah posisi gue lewat samping. Kalau seandainya itu mungkin pikiran dia udah jelek, Ya. itu terus langsung diambil gini. Set, Jadi di tengah Bang. Gue di situ hati gue nih, dek. Anjir, Dikira mau disangka gue mau iya. jambret lah. Soalnya gue udah ini. Kalau gue ngejambret isi dalam dompet lu, isi dalam tas lu, mungkin isi dalam tas lu pun nggak seberapa dibanding yang gue Udah, bawa iya, ya kan. makanya itu. Itu makanya yang bikin sakit hati gue kadang di situ Iya, ya kan. bener. Kenapa sih orang selalu mandang negatif ke pengamen gitu kan? Padahal nggak semuanya kayak gitu kan. Ada dia nggak tahu kita dalamnya Bang, Heeh. cuma pandang luar doang. Mungkin ya gue sih nggak nyalahin mereka juga karena mereka punya hak buat nilai orang kan. Mereka punya hak buat nilai orang. Dan gue juga punya hak buat istilahnya buat nilai orang gitu kan. Jadi ya udah itu terserah mereka. Yang penting tujuan utama gue di sini gue nyari duit yang halal. Apapun pekerjaan gue yang gue jalanin sekarang yang penting halal. Gue nggak ngerugiin lu dan lu juga nggak ngerugiin gue kalau gue gitu. Masing-masing lah Bang. Heeh. Makanya kadang gue tersinggungnya begitu kadang. Paling ya ini ya, gue dalam hati gue paling isi dompet lu kalau seandainya ini alat gue geletakin di lampu merah, lu belum tentu cukup buat beli Iya. ini gitu ya kan. Kalau dia Kenapa lu tahu sampai harganya, segitunya iya. ya kan? Mungkin lu harus kenal gue lebih deket lagi gitu, baru lu Ah, tahu. ya tahu lah. Heeh. Biar nggak seenaknya gitu Iya, kan. Toh nggak semuanya kayak gitu. Pikiran gue suka kayak gitu kan, itu kan dalam hati nggak berani gue teriak-teriak Iya. kayak gitu. Jangan ada gue dikamplengin orang. Ini pengamen kok konyol nih. Iya kayak gitu loh Pak. Nah, tapi menurut lu gimana Bang? Kan sekarang udah banyak tuh Bang pengamen biola di jalan mana pasti ada aja Bang. Buat temen itu menurut lu gimana Bang? Tanggapan Kalau menurut tanggapan gua malah seneng Bang. dibanding orang yang istilahnya cuman gonjreng nggak karuan. Dia istilahnya satu suaranya udah pas-pasan tapi masih nggak mau berusaha buat cari yang terbaik Nah, ya kan. iya itu kan ada kadang-kadang. Banyak bukannya banyak. Jadi gua malah gua ambil sisi positifnya gini. Berarti nih orang nggak bisa nyanyi nih, dia makanya main biola. Gue ngambilnya gitu. Tapi gue senang. Jadi seenggaknya orang itu dia ada kemauan. Mungkin dia awalnya ya. Awalnya sama kayak gue mungkin ya. Cuman karena dia lihat ada yang pakai biola, ada yang pakai ini, akhirnya dia termotivasi. Ya senang. Meskipun ruang gerak gua jadi terbatas Iya, ya kan. Bang ibaratnya channel Bang. Ada aja ada dia ada dia. Yang tadinya misalnya di daerah Pondok Bambu yang main biola tadinya cuman bisa kehitung jari gua sama temen gua. Karena ada yang bisa jadi wah ini jadi nambah lagi nih. Tambah lagi. Nah, tapi nggak apa-apa. Gue senangnya begitu, senang berarti ada orang yang istilahnya termotivasi gara-gara satu orang gitu. Nah lu kayak gitu lu terima nggak sih Bang? Misalnya nih gue mau gabung lah, ajarin gue lah Bang. Mau nggak Bang? Ajarin orang yang Yang nggak gua kenal? Kayak ibaratnya lah. Gue kayak lu pengen coba belajar dari lu gitu Bang. Kalau buat gue ya, kalau mau gabung silakan. Silakan Bang. Nggak ada larangan. Yang penting tujuannya baik. Iya sih. Jangan lu gabung datang terus merusak tongkrongan gua gitu, Iya. komunitas gua. Kalau selama lu gabung niat lu cari ilmu,
ayo kita bareng-bareng cari ilmu ya kan. Mungkin gue juga masih ada kekurangan banyak ya kan, bukannya ada banyak kekurangan. Jadi saling berbagi aja. Yang penting soalnya ada ya satu kasus yang tadinya begini dia datang begini cuman rusak komunitas gua. Nah ya, itu maksudnya teman-teman gimana gua. tuh? Dia datang gimana? Apakah Kalau buat gue pribadi mendingan gue suruh pergi. pergi bang? Gue nggak mau cuman gara-gara satu orang Nah, yang terus keracunan nih bang. yang lainnya jadi nggak beres gitu kan. Jadi pecah lah ibaratnya di tongkrongan gara-gara satu orang pecah, mendingan gue suruh pergi. Kalau gue cuekin aja kalau gue gitu. Soalnya gue udah malas istilahnya, gimana ya, udah pikiran gue buat berantem udah udah nggak ini, udah bukan masanya gue gitu kan. Gue udah pernah kayak gitu. Iyalah, berarti mau lagi ya bang? Gue udah nggak mau yang kedua kalinya sampai harus berurusan sama hukum lah segala macem kayak gitu, udah nggak mau. Lalu berarti pernah bang urusan sama hukum bang? Bukan pernah, sering malah. Masih bang? Sering. Serius bang? Cuman yang paling parah ya itu 2010 itu paling parah. Kenapa bang? Gue sampai ditahan itu 4 tahun lebih itu. Kenapa itu bang? Gara-garanya biasa. Itu kasus biasa narkoboy. Oh, Narkoboy. Narik kolor si boy. Nah itu gue di situ kapoknya yang pertama ya, rumah tangga gue hancur. Oh, Rumah tangga gue hancur. itu lu gara-gara nikah 2 kali itu bang? Yang jelas nggak ada istilahnya orang masuk ke dalam bui udah status jadi napi, ditambah lagi dia dengar status vonis gue sampai 6 tahun lebih gitu kan. 6 tahun lebih itu perempuan mau nungguin tuh nggak ada. Yang ada dia selingkuh di luar. Itu yang gue alamin. Datang buat surat cerai, oke. Mungkin ini jalan gue, ini tuh jalan lu. Nah itu kan ibaratnya lu pas keluar ya, ibaratnya lu keluar gimana tuh bang? Pas dari itu keluar pasti kan wah kesel apa mana, ibaratnya udah hancur semua lah, ibaratnya hidup lu kan udah hancur kan bang? Hancur udah, Ya itu kan? hancur benar. Udah pasti hancur. Itu gimana bang perasaan? Perasaan gue ya bilang gimana ya? Perasaan gue waktu itu gue bingungnya gini. Aduh ini gimana ya? Gue harus tidur kemana? Orang tua gue yang tadinya punya rumah di Jakarta dijual, pindah ke kampung. Ya, jadi gue pulang di Jakarta gue gak ada tujuan. Gue harus tinggal di mana? Gue belum ada tujuan. Yang penting intinya gue udah keluar dari penjara, udah ya kan. Gue udah nikmatin ibaratnya ada gerbang baru lah, Iya. gerbang buat hidup gue yang baru gitu. Jadi waktu itu gue mulai dari bebas itu gue modal duit 50.000. 50.000 bang? Iya 50.000. Sampai itu buat gue bertahan tuh, dikasih sama cewek gue yang sekarang jadi bini gue. Dikasih, ini ada duit 50.000 pegang gitu kan, gue jajan. Itu gue masih inget banget, makanya istri gue yang sekarang nih itu the best banget. Iya sih, Dia mau susah bareng sama gue. Iya, Bener. dari lu itu tahu dia. Dia tahu sejarah gue, story gue kayak gimana, dia tahu. Makanya kalau gue buat nyakitin dia itu gue dosa. Nah, lu yang enggak Iya, gue bang, yang kurang berarti. ajar, asli. Makanya gue nggak ada kepikiran istilahnya buat yang neko-neko itu nggak Iya. ada. Meskipun sekarang gue udah meskipun diangkat, Iya, diangkat kan, lah. udah diangkat derajat gue, cuman kalau bisa gue juga bisa ngangkat derajat anak istri gue gitu kan. Jangan sampai gue naik terus gue lupa Iya, segalanya. itu malu aja bener. Itu kan ada kayak gitu. Banyak. Ah, Kayak gitu. Nah, tanggapan lu istri lu gimana bang? Kata lu susah sama sekarang gimana? Kan ibadah lu sekarang seneng kan? Nah, itu istri lu gimana tanggapan lu bang? Bang, gua Tanggapan berarti gua. bingung nih punya lu bang. Lu bisa sekarang. Mana ya? Bingung sih tanggapan gue ya. Tapi istri lu dipes sih bang. Tanggapan bini gue paling ngasih semangat doang sih kalau dia ya, kalau bini gue ya. Soalnya dia nggak banyak, orangnya nggak banyak nuntut. Kalau gue mampu, gue disupport. Kalau gue nggak mampu, gue nggak dipaksain. Kalau istri gue, alhamdulillah gue dapat orang yang istilahnya meskipun dia nggak berpendidikan tinggi, terus dia nggak cantik, tapi dia cantik hatinya gitu kan, tinggi perasaannya gitu kan, buat ngejaga gua, ngasih support ke gua. Itu
luar biasa banget. Soalnya dia nemenin gue tuh dari titik nol. Iya sih bener lah. Dari titik nol, bukan ketemu sama gue di saat gue kayak gini. Iya udah jadi Ah, itu kan gue dari titik nol sampai dia sakit, gue nggak mampu bawa dia ke dokter. pernah bang. Pernah itu asli. Kalau gue inget-inget tuh, sampai istilahnya dia makan harus sebungkus berdua, dia nggak pernah ngeluh ya kan, udah jalanin aja. Kalau emang nanti udah ketemu jalan yang enak, Ya. kita juga berdua juga pasti bakalan enak. Ya udah, alhamdulillah sekarang. Meskipun dengan cara kayak gini, dia juga ngerasa enak, rasa nyaman. Tanggapannya anak lu bang, tahu bapaknya jadi tukang biola gimana bang? Tanggapan anak gua? Iya. Kalau gua nggak pernah nanya sih. Lu nggak pernah nanya bang? Nggak Tapi pernah udah nanya. sekolah bang anak lu bang? Anak gua yang kontak sih belum. 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 Kalau anak yang pertama dari istri pertama kelas 2 SMP. Terus yang di kampung kelas 2 SMP juga. Jadi gue nggak pernah nanya begini. Iya. Misalnya Yogi, seneng nggak punya orang tua kayak gini? Nggak pernah. Iya. Soalnya gue ngejaga mentalnya Iya dia sih, bener, juga. Nah sekarang anak mana yang mentalnya nggak down kalau tahu bapaknya pengamen? Pasti Iya kan? Iya. Makanya gue nggak mau istilahnya gue ngumbar kayak gini. Kalau misalnya dia nanya gue jawab, kalau misalnya nggak nanya nggak gue jawab. Karena gue ngejaga mentalnya dia, gue takut down namanya anak segitu di lingkungannya pasti kan banyak yang nanya. Misalnya, bapak lu kerja apaan? Digituin kan? Iya. Kalau nggak mungkin dia jawabnya langsung, bapak gue pengamen. Pasti langsung Langsung dibully, Iya. ya kan? Langsung dibully. Kalau bisa, gua niat gua nih umur 40 nih gua harus sudah pensiun. Nah lu pensiun ngapain bang? Usaha apa gimana? Paling buka usaha sih. Usaha apa? Buka usaha. Ada pikiran usaha apa itu bang? Kalau misalnya lu udah nggak kayak gini bang? Kalau sekarang sih gua pikiran gua usaha paling kayak buka-buka counter paling. Counter. Soalnya kan kalau nggak counter ya pokoknya yang berhubungan sama musik lah. Oh, berarti Sama tetap musik. ada musik gitu ya bang? Kayak misalkan gue kalau ada modal dikasih rezeki sama yang kuasa, dikasih rezeki lebih, gue pengen punya studio musik gitu. Ya pokoknya yang masih ada Ya. ruang lingkup musik. Kalau misalnya kayak buka counter kayak gitu kan gue mungkin buat bini gue, jadi Ya. biar dia ada Bekerja. kegiatan gitu kan, nih lu jagain counternya. Nah gue ada usaha yang lain. Kalau nggak mentok-mentoknya jadi petani gue di kampung. Nah bang, kan banyak tuh yang ngamen ibarat kata gimana tuh image-nya jelek lah. Ada ngamen yang buat nyari ini besok habis, nyari ini habis, ya kan? Banyak Nah, kan itu. bang? Itu gimana tanggapan lu bang? Tanggapan gue itu sih karena dia belum nemu titik terang aja sih ya. Soalnya gue dulu juga begitu. Masa bang? Dulu gue begitu. Karena gue ngerasa nyari duit gampang ya. Oh iya sih, Ah. dapet juga. Hari ini gue nyari, meskipun habis malam ini, besok gue masih Lagi. dapat lagi. Ya, pikiran gue begitu. Dan sorry ada iklan. Kalau yang model kayak gitu tuh biasanya dia belum ada yang ngebimbing. Belum ada bimbing bang? Belum ada yang bimbing. Kayak dari temennya misalnya kan, dari teman, terutama teman yang di lingkungannya itu berpengaruh. Contohnya kayak gua misalnya seandainya gua dulu masih ngikutin teman-teman gua yang lama, tapi sekarang gua nggak punya apa-apa. Iya, pastinya bang. Nggak punya apa-apa, karena istilahnya manajemen gua rubah, dari cara hidup gua, terus dari cara pengaturan keuangan gua rubah, pola pikir, yang penting pola pikir gua rubah. Gua nggak bisa kayak gini terus, mau sampai kapan ya kan? Mau sampai kapan? Yang jelas sih kalau buat gua ya, kalau ada pengamen yang kayak gitu, misalnya Iya. hari ini ngamen, besok habis, hari ini ngamen, besok habis, itu Itu dia gimana? belum nemu titik pencerahan di hatinya aja deh, di otaknya, dari hatinya iya. Dan ruang lingkungan itu penting. Lingkungan dia di mana berkumpul itu penting. Kalau dia masih doyan mabok-mabokan, masih doyan kelayapan, mau dapat duit seberapapun bakal habis hari itu. Pasti. Pasti bang. Udah pasti. Mungkin suatu saat bakal kepikiran, nggak mungkin Itu lah. kalau ini. Nah.
Oke guys, itulah tanggapan lu bang buat yang kerja di jalanan. Kan banyak tuh, ada badut, ada mana silver, pengames, sama lu tuh gimana? Tanggapan gua. Iya, biar mungkin ada perubahan lah apa gimana. Kan di jalan ibarat kata resikonya gede kan. Hujan kalau itu kenapa? Itu kenapa? Harapan gua apa tanggapan gua nih? Tanggapan lu. Tanggapan lu. Kalau tanggapan gua yang masih ini ya kayak manusia silver, badut, ya dia positif juga di mata gua. Positif, mungkin di mata orang lain dia negatif ya. Iya pasti. Karena dia apa ya, beda, hanya beda alat aja sih. Dia sebenarnya cuma beda alat. Kalau dia pakai kostum, kalau gua pakai alat musik gitu aja. Tapi tujuannya sih sama kayak gue juga, nyari duit. Kalau dia punya anak, punya istri, dia buat anak istrinya kayak gitu. Tanggapan gue ya positif juga sih, cuman ada negatifnya juga kadang, karena kan sekarang banyak yang istilahnya rumor, isu ya yang gue dengar, kayak manusia silver dia sambil melakukan hal-hal negatif, contohnya kayak agak sedikit maksa lah. Nah itu gimana? Nah itu gua nggak suka kayak gitu. Ntar soalnya gini, cuman gara-gara satu silver, yang lainnya jadi kena imbasnya. Itu gua nggak suka kayak gitu. Ya apa bedanya sih sama gua sih, gara-gara satu pemain biola yang lain kena efeknya kayak gitu. Karena gua ngalamin kayak gitu kan, cuman gara-gara satu orang ngamen pakai biola, akhirnya semua pemain biola yang di jalan dijat istilahnya negatif gitu kan. Nah itu karena gue keselnya begitu kali ini. Ya oke guys, itulah sedikit cerita dari Bang Yoga yang sering mangkal di mana bang? Bisa bang? Pondok Bambu. Pondok Bambu setiap jam berapa bang? Kalau sore jam 4:30. Nah mungkin kalian semua sering dong lihat Bang Yoga yang di Pondok Bambu. Ya sedikit cerita biar kalian juga tahu berapa sih penghasilannya, apa sih suka dukanya. Ya itulah cerita sedikit dari Bang Yoga. Jangan memandang pekerjaan orang dari sisi luar kalau Anda belum tahu sisi dalamnya. Oke, sampai jumpa lagi bersama gue di acara Tiba bersama Bang Rama. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Bye-bye. Halo bang, jadi bocak nggak hari ini?